Bang Binder dibuat tak percaya. Persib Bandung kembali mencetak sejarah di kancah Asia. Setelah menaklukkan Selangor FC dengan permainan penuh disiplin dan determinasi tinggi, Maung Bandung kini berpeluang besar lolos ke babak knockout AFC Champions League 2 2025-2026. Permainan Persib kali ini bukan main-main. Pengamat sepak bola Asia bahkan mengakui level permainan Persib sudah setara dengan klub-klub papan atas kawasan timur. Kecepatan transisi, ketajaman serangan, hingga kekompakan lini belakang jadi sorotan utama. Dan yang paling mengejutkan, Binder Singh pun tak bisa menahan rasa kagumnya. Dalam ulasannya, ia menyebut Persib kini bukan sekedar wakil Indonesia, tapi sudah menunjukkan mental dan kualitas tim Asia sejati. Gimana menurut kamu? Apakah Persib mampu terus mempertahankan performa ini dan menembus babak 16 besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu bahwa klub Indonesia kini sedang berbicara banyak di level Asia. Maung Bandung terus mengaum untuk Indonesia. Suasana Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis malam 23 Oktober 2025 begitu bergemuruh. Ribuan bobotoh memadati setiap sisi stadion, membirukan tribun dengan nyanyian dan kibaran bendera kebanggaan. Laga antara Persib Bandung melawan Selangor FC di ajang AFC Champions League 2 2025-2026 menjadi salah satu pertandingan yang paling ditunggu publik sepak bola Indonesia. Pertandingan ini bukan sekedar laga grup biasa. Bagi Persib, duel kontra klub Malaysia itu menjadi ujian penting dalam menjaga konsistensi mereka di kompetisi antar klub Asia. Kemenangan menjadi harga mati agar posisi mereka di klasemen grup G tetap aman, sekaligus membuktikan bahwa wakil Indonesia mampu bersaing di level internasional. Atmosfer panas terasa sejak pemanasan dimulai. Sorakan, chant kebanggaan, hingga gemuruh drum dari Tribun Timur membuat suasana semakin membakar semangat skuad Maung Bandung. Para pemain tampak fokus. Pelatih Boyan Hodak menegaskan bahwa laga ini adalah momen untuk menunjukkan mental juara dan kekuatan sepak bola Indonesia di mata Asia Tenggara. Selangor FC datang dengan motivasi tinggi meski berada di dasar klasemen. Klub asal Malaysia itu bertekad mencuri poin di Bandung untuk memperbaiki posisi mereka setelah 2 kekalahan beruntun. Namun mereka sadar bahwa menaklukkan Persib di kandang sendiri bukan perkara mudah. Laga ini juga membawa nuansa emosional tersendiri bagi supporter kedua negara. Rivalitas lama Indonesia-Malaysia dalam dunia sepak bola membuat tensi pertandingan meningkat. Banyak penggemar menyebut duel ini sebagai Il Clasico Nusantara Asia yang bukan hanya soal 3 poin, tapi juga soal gengsi dan harga diri. Ketika wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan, sorak-sorai membahana. Persib langsung mengambil inisiatif menyerang, menekan lini belakang Selangor sejak menit pertama. Dari bangku cadangan hingga tribun penonton, semua mata tertuju pada satu hal. Apakah Maung Bandung akan kembali mengaung dan menunjukkan bahwa mereka pantas berada di puncak Asia Tenggara? Malam itu, Bandung menjadi saksi. Bukan hanya tentang sebuah pertandingan sepak bola, tetapi tentang semangat, kebanggaan, dan harapan jutaan pendukung Persib yang ingin melihat klub kesayangan mereka menorehkan sejarah baru di kancah Asia. Sejak peluit awal dibunyikan, Persib Bandung langsung tampil agresif. Tempo tinggi dipertahankan sejak menit-menit pertama, memaksa Selangor FC bermain lebih banyak bertahan. William Barros menjadi motor serangan utama. Pemain asal Brazil itu tampil eksplosif dengan tusukan-tusukannya dari sisi kiri. Pada menit ke-11, Barros melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, namun kiper Selangor, Sik Izhan, masih sigap menepis bola. Tekanan Persib tak berhenti di situ. Kombinasi lini tengah antara Mark Klok dan Luciano Guaicochea mengalirkan bola dengan cepat dari tengah ke sayap. Adam Alis dan Berginho silih berganti menciptakan peluang. Para pemain Selangor tampak kesulitan keluar dari tekanan. Hanya sesekali mencoba serangan balik yang mudah dipatahkan duet Julio Cesar dan Patricio Matricardi di lini pertahanan Persib. Memasuki menit ke-25, GBLA semakin bergemuruh. Persib nyaris membuka keunggulan setelah Barros mengirim umpan tarik ke Adam Alis, namun tendangan keras Adam masih diblok bek lawan di depan gawang. Publik Bandung menahan napas, berharap gol segera datang.
Doa mereka akhirnya terkabul di menit ke-29. Serangan balik cepat diawali dari kaki Mark Klok yang melihat celah di lini belakang Selangor. Ia mengirim umpan terobosan akurat kepada Adam Alis yang lolos dari jebakan offside. Tanpa pikir panjang, Adam menembak bola mendatar ke sudut kiri gawang. Sik Izhan tak berkutik. Bola bersarang mulus. Gol! Persib unggul 1-0. Sorakan pecah di seluruh stadion. Adam langsung berlari ke arah tribun, mengepalkan tangan, disambut pelukan rekan-rekan setimnya. Atmosfer Bandung malam itu benar-benar memanas, penuh euforia. Setelah gol tersebut, Persib semakin percaya diri. Mereka terus menguasai permainan dan menciptakan peluang tambahan. Namun hingga babak pertama berakhir, skor tetap 1-0 untuk keunggulan Maung Bandung. Dominasi mutlak Persib di 45 menit awal menegaskan satu hal. Klub ini sedang berada di puncak performa, dan malam itu mungkin akan menjadi milik mereka sepenuhnya. Memasuki babak kedua, Persib Bandung tak menurunkan intensitas permainan. Meski sudah unggul 1-0, skuad asuhan Bojan Hodak tetap menekan dengan disiplin dan ritme tinggi. Selangor FC di sisi lain mencoba keluar dari tekanan dengan memperkuat serangan balik cepat melalui Faisal Halim dan Zach Clough, namun lini belakang Persib tampil rapat dan solid. Tekanan bertubi-tubi dari Persib akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-63. Saat situasi kemelut terjadi di kotak penalti Selangor, Federico Barba mencoba menyambut bola umpan silang dari Goicoechea. Namun, ia ditabrak keras oleh Harit Haikal sebelum sempat menembak. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih, penalti untuk Persib. Stadion GBLA bergemuruh, semua mata tertuju pada Andrew Jung, striker asal Prancis Korsel yang maju sebagai eksekutor. Dengan penuh konsentrasi, Jung mengambil ancang-ancang, menendang bola ke arah kiri bawah gawang. Kiper Selangor bergerak ke kanan. Gol 2-0 untuk Persib Bandung. Gol ini menjadi bukti tajamnya lini depan Maung Bandung musim ini. Andrew Jung menunjukkan ketenangan luar biasa di bawah tekanan besar. Sementara publik Bandung bersorak gembira menyambut gol kedua tim kesayangan mereka. Selangor mencoba merespon dengan meningkatkan serangan, namun upaya mereka selalu mentok di barisan pertahanan Persib yang dipimpin Julio Cesar dan Patricio Matricardi. Di sisi lain, Beckham Putra yang baru masuk di babak kedua hampir menambah keunggulan di menit ke-70. Sayangnya, tendangannya dari dalam kotak penalti masih melebar tipis di sisi kiri gawang. Menit-menit akhir laga diwarnai dengan permainan taktis dari Persib. Mereka tak terburu-buru, mengatur tempo, dan menjaga bola untuk mengamankan kemenangan. Peluit panjang pun berbunyi. Persib Bandung memastikan kemenangan 2-0 atas Selangor FC. Euforia langsung pecah di stadion. Para pemain merayakan kemenangan ini dengan para bobotoh yang terus bernyanyi dari awal hingga akhir pertandingan. Kemenangan ini bukan hanya tentang 3 poin, tetapi juga simbol konsistensi, mentalitas juara, dan keyakinan bahwa Persib memang layak menjadi wakil terbaik Indonesia di pentas Asia. Usai pertandingan, data menunjukkan dominasi penuh Persib Bandung atas Selangor FC. Dari sisi statistik, Persib unggul jauh dalam penguasaan bola hingga mencapai 63%, sementara Selangor hanya mampu mencatatkan 37%. Jumlah tembakan Persib pun lebih banyak, 14 percobaan dengan 6 diantaranya mengarah ke gawang. Selangor hanya membalas dengan 3 peluang yang semuanya mudah diantisipasi oleh kiper Teja Paku Alam. Dominasi lini tengah menjadi kunci utama kemenangan Persib. Mark Klok tampil impresif sebagai pengatur ritme permainan, sementara Luciano Goicoechea memberi keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Kombinasi keduanya membuat Persib mampu mengontrol jalannya pertandingan hampir tanpa gangguan berarti. Lini depan Maung Bandung juga patut diacungi jempol. Duet Julio Cesar dan Patricio Matricardi tampil disiplin dan minim kesalahan. Mereka mampu meredam kecepatan para penyerang Selangor seperti Faisal Halim dan Alvin Fortes. Di sisi sayap, Eliano Regenders dan Federico Barba berperan ganda, tak hanya menjaga pertahanan, tapi juga aktif membantu serangan. Sementara di lini depan, trio Berginho, Adam Alis, dan William Barros tampil kreatif menciptakan peluang, dengan Andrew Jung menjadi ujung tombak yang efektif. Sinergi antar pemain menunjukkan peningkatan signifikan dari laga-laga sebelumnya. Berikut susunan pemain kedua tim dalam laga tersebut. Persib Bandung, Teja Paku Alam, Eliano Regenders, Julio Cesar, Patricio Matricardi, Federico Barba, Mark Klok, Luciano Goicoechea, Adam Alis, Berginho, Andrew Jung, dan William Barros. Selangor FC, Sik Ihsan, Quentin Cheng,
Muhammad Abu Al-Nadi, Kevin Diromram, Noah Laine, Faisal Halim, Alvin Fortes, Zach Love, Harith Haikal, Alif Haikal, dan Grigor Moreas. Secara keseluruhan, performa Persib dalam laga ini menunjukkan keseimbangan tim yang nyaris sempurna, solid di belakang, kreatif di tengah, dan tajam di depan. Statistik bukan hanya angka, tetapi cerminan dari dominasi dan kualitas permainan yang membuat Persib layak disebut sebagai tim terbaik di grup G sejauh ini. Kemenangan Persib Bandung atas Selangor FC dengan skor meyakinkan 2-0 bukan hanya menambah 3 poin, tetapi juga mengubah peta persaingan di grup D AFC Champions League 2 2025-2026. Dengan hasil ini, Maung Bandung resmi naik ke puncak klasemen dengan torehan 7 poin dari 3 pertandingan, hasil 2 kali menang dan 1 kali imbang. Posisi ini menempatkan Persib di atas Bangkok United yang kini mengoleksi 6 poin, sementara Lion City Sailors tertahan di posisi ketiga dengan 4 poin. Di dasar klasemen, Selangor FC masih tanpa poin setelah 3 kali menelan kekalahan. Bagi publik sepak bola Indonesia, keberhasilan Persib memimpin grup G menjadi simbol bahwa klub tanah air mampu bersaing dan tampil konsisten di kancah Asia. Lebih dari sekedar statistik, kemenangan ini menunjukkan kematangan taktik dan mental skuad asuhan Bojan Hodak. Persib tidak hanya unggul dalam penguasaan bola, tapi juga mampu mengontrol tempo permainan dan memanfaatkan peluang secara efisien. Adam Alis dan Andrew Jung menjadi pahlawan. Namun kesuksesan ini juga merupakan buah dari kerja kolektif seluruh tim, dari lini belakang hingga lini depan. Pelatih Bojan Hodak memuji anak asuhnya yang tampil disiplin dan sabar. Kami bermain cerdas, tidak terburu-buru, tapi juga tidak lengah. Setiap pemain tahu apa yang harus dilakukan di lapangan, ujar Hodak dalam konferensi pers usai pertandingan. Di sisi lain, media olahraga Malaysia mengakui dominasi Persib. Beberapa analis menyebut Selangor tampak kesulitan membendung serangan Persib yang terorganisir. Persib bermain seperti tim yang sudah sangat berpengalaman di level Asia, tulis salah satu portal berita Malaysia. Meski begitu, perjalanan Persib belum selesai. Posisi puncak klasemen memang menjadi modal penting. Namun tantangan berikutnya akan lebih berat karena mereka akan menjalani 2 laga tandang beruntun. Bojan Hodak menegaskan bahwa fokus tim kini adalah menjaga konsistensi. Puncak klasemen bukan jaminan, tapi ini langkah besar. Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan Persib tetap di jalur kemenangan. Kemenangan ini menyalakan semangat baru bagi Bobotoh dan seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Di mata publik Asia, Persib kini bukan sekadar peserta, tetapi pesaing serius dalam perebutan tiket ke babak 16 besar AFC Champions League 2. Kemenangan Persib Bandung atas Selangor FC langsung menuai banyak pujian dari berbagai kalangan. Tak terkecuali dari pengamat sepak bola tanah air, Bung Binder Singh. Menurutnya, kemenangan 2-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api bukan hanya menunjukkan keunggulan teknik dan taktik, tetapi juga mencerminkan kematangan mental para pemain Persib dalam menghadapi tekanan besar di kompetisi Asia. Persib sudah menunjukkan bahwa mereka sangat layak tampil di ajang internasional. Tim ini bermain dengan struktur yang baik, memiliki kedalaman skuad, dan tampil konsisten di setiap lini, ujar Binder dalam sebuah wawancara pasca laga. Ia juga menyoroti performa pemain lokal seperti Adam Alis dan Beckham Putra yang dinilainya tampil berani dan penuh percaya diri melawan tim-tim luar negeri. Selain Binder, beberapa analis dari Asia Tenggara juga menganggap performa Persib sebagai representasi kemajuan sepak bola Indonesia. Di media sosial, tagar Persib di Asia sempat menjadi trending, menandakan besarnya antusiasme publik terhadap kiprah Maung Bandung di AFC Champions League 2. Binder menilai bahwa faktor terbesar di balik kebangkitan Persib adalah keseimbangan tim. Mereka punya pemain asing yang berpengalaman seperti Andrew Jung dan Gue Kochea, tapi juga tidak bergantung sepenuhnya pada mereka. Pemain lokalnya berani tampil menonjol, itu yang membedakan, tambahnya. Dari sisi taktik, Binder menyoroti gaya permainan Persib yang lebih modern. Mereka tidak hanya mengandalkan bola panjang, tetapi juga membangun serangan dari bawah dengan transisi cepat.
Cara main Persib ini sudah menuju standar klub-klub besar Asia. Jika mereka bisa mempertahankan performa seperti ini di laga tandang, peluang lolos ke babak 16 besar sangat besar, jelasnya. Bagi para bobotoh, pujian ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Di media sosial, banyak komentar positif yang memuji kerja keras pelatih dan pemain. Persib bukan cuma menang, tapi mereka bermain seperti tim besar, tulis salah satu penggemar. Pujian dari pengamat dan publik mempertegas satu hal. Persib Bandung kini bukan hanya simbol kebanggaan Jawa Barat, melainkan wakil sejati Indonesia di pentas sepak bola Asia. Kemenangan Persib Bandung atas Selangor FC tak hanya menjadi kabar baik bagi bobotoh dan warga Jawa Barat, tetapi juga membawa dampak positif bagi Liga Indonesia di level Asia. 3 poin yang diraih Persib di ajang AFC Champions League 2 2025-2026 secara langsung meningkatkan posisi Indonesia dalam peringkat koefisien AFC Wilayah Timur Asia, sistem yang menentukan jumlah slot klub di kompetisi antar klub Asia musim depan. Menurut data dari Footy Ranking, kemenangan Persib membuat poin Liga Indonesia naik dari 19.549 menjadi 20.549. Meski posisi Indonesia masih tertahan di peringkat 10 wilayah timur, jaraknya kini semakin menjauh dari Kamboja yang berada di peringkat 11 dengan 19.350 poin. Lebih menarik lagi, Indonesia kini hanya terpaut sekitar 2 poin dari Hong Kong yang menempati posisi ke-9 dengan 22.933 poin. Kenaikan ini bukan sekedar angka di tabel peringkat. Implikasinya sangat besar. Dengan tetap berada di posisi 10 besar, Liga Indonesia berhak mengirim 2 wakil langsung ke ajang AFC Champions League 2 musim depan tanpa harus melalui babak kualifikasi. Hal ini menjadi kabar baik bagi klub-klub Indonesia lainnya seperti Bali United, Madura United, atau Borneo FC yang kini memiliki peluang lebih besar untuk tampil di level internasional. Setiap kemenangan klub Indonesia di kompetisi Asia akan berdampak langsung. Kemenangan Persib Bandung atas Selangor FC tak hanya menjadi kabar baik bagi bobotoh dan warga Jawa Barat, tetapi juga membawa dampak positif bagi Liga Indonesia di level Asia. 3 poin yang diraih Persib di ajang AFC Champions League 2 2025-2026 secara langsung meningkatkan posisi Indonesia dalam peringkat koefisien AFC Wilayah Timur Asia, sistem yang menentukan jumlah slot klub di kompetisi antar klub Asia musim depan. Menurut data dari Footy Ranking, kemenangan Persib membuat poin Liga Indonesia naik dari 19.549 menjadi 20.549. Meski posisi Indonesia masih tertahan di peringkat 10 wilayah timur, jaraknya kini semakin menjauh dari Kamboja yang berada di peringkat 11 dengan 19.350 poin. Lebih menarik lagi, Indonesia kini hanya terpaut sekitar 2 poin dari Hong Kong yang menempati posisi ke-9 dengan 22.933 poin. Kenaikan ini bukan sekedar angka di tabel peringkat, implikasinya sangat besar. Dengan tetap berada di posisi 10 besar, Liga Indonesia berhak mengirim 2 wakil langsung ke ajang AFC Champions League 2 musim depan, tanpa harus melalui babak kualifikasi. Hal ini menjadi kabar baik bagi klub-klub Indonesia lainnya seperti Bali United, Madura United atau Borneo FC, yang kini memiliki peluang lebih besar untuk tampil di level internasional. Setiap kemenangan klub Indonesia di kompetisi Asia akan berdampak langsung pada peningkatan peringkat liga kita, tulis akun resmi @footyranking di media sosial X, Twitter. Jika Persib dan klub lainnya terus tampil baik, Indonesia bisa menembus 7 besar pada akhir musim. Kenaikan poin ini juga menjadi refleksi bahwa kompetisi domestik Indonesia mulai menunjukkan kemajuan dari sisi kualitas permainan dan daya saing. Faktor-faktor seperti peningkatan fasilitas klub, profesionalitas manajemen dan strategi pelatih asing seperti Bojan Hodak ikut memberi kontribusi. Meski begitu, tantangan masih panjang. Untuk bisa menembus 6 besar dan mengamankan tiket ke AFC Champions League Elite, klub-klub Indonesia harus tampil konsisten dan mampu melangkah jauh di setiap kompetisi Asia yang diikuti. Namun kemenangan Persib kali ini jelas menjadi langkah awal yang menjanjikan. Sebuah bukti bahwa Liga Indonesia kini tidak hanya berkembang di dalam negeri, tetapi juga mulai diakui di pentas Asia. Meski kini memimpin klasemen grup G dan mendongkrak ranking Liga Indonesia di Asia, perjalanan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 masih jauh dari kata aman. 2 laga berikutnya justru akan menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Maung Bandung. 2 pertandingan tandang beruntun yang krusial dalam menentukan nasib mereka menuju babak 16 besar. Persib dijadwalkan akan bertandang ke markas Selangor FC pada 6 November 2025.
dalam laga keempat grup G. Duel ini diprediksi berlangsung panas, mengingat Selangor pasti berambisi membalas kekalahan di Bandung. Bermain di depan publik Malaysia bukan perkara mudah, terlebih atmosfer stadion di Shah Alam dikenal sangat menekan bagi tim tamu. Setelah laga di Malaysia, Persib akan langsung bersiap menghadapi Lion City Sailors di Singapura. Pertandingan ini dipandang sebagai laga penentu, karena Lion City kini berada di peringkat ketiga dan masih memiliki peluang besar untuk lolos. Dengan jarak poin yang tipis, hasil dua laga tandang tersebut bisa menjadi pembeda antara Persib yang lolos otomatis ke babak 16 besar atau harus berjuang hingga laga terakhir. Pelatih Bojan Hodak menyadari pentingnya dua pertandingan itu. Kami harus tetap fokus dan disiplin. Bermain di kandang lawan tidak mudah, tapi kami sudah membuktikan bisa tampil stabil dimanapun. Target kami jelas, kembali dengan poin penuh, ujarnya optimis. Selain fokus pada taktik, Hodak juga menekankan aspek mental dan kondisi fisik pemain. Jadwal padat dan perjalanan antar negara menjadi tantangan tersendiri. Manajemen Persib bahkan dikabarkan menyiapkan program pemulihan khusus agar para pemain tetap bugar menghadapi dua laga krusial ini. Jika Persib berhasil meraih minimal 4 poin dari dua laga tandang tersebut, peluang mereka untuk melaju ke babak 16 besar akan terbuka lebar. Bahkan jika mampu sapu bersih kemenangan, Persib bisa memastikan diri lolos sebagai juara grup lebih awal. Kemenangan atas Selangor di Bandung telah menyalakan semangat baru. Kini seluruh mata tertuju pada langkah berikutnya. Apakah Maung Bandung mampu mempertahankan taringnya di tanah perantauan dan membawa nama Indonesia semakin berkibar di kancah Asia? Jawabannya akan ditentukan di dua laga berikutnya, laga yang bisa mengubah sejarah perjalanan Persib Bandung di benua biru.